Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kehidupan ini penuh dengan problematika dan masalah yang ada di sekeliling kita, tentu saja namanya manusia selalu berhubungan dengan manusia yang lainnya. Antara satu manusia dengan manusia yang lainnya mempunyai karakter yang berbeda. Ada yang orangnya periang, ada juga orang yang sukanya setiap hari ketawa mulu, bertanya orang apa orang gila itu. Ada juga orang yang memang setiap hari itu penuh dengan senyuman. Ada juga orang-orang yang setiap harinya kerjaannya marah-marah mulu. Siapapun yang ada di hadapannya pasti dimarahin terus. Maka kehidupan yang memang sifatnya kita al-insanu madaniyun bitabai, orang itu butuh dengan orang yang lainnya. Tentu saja yang harus kita perhatikan di dalam pergaulan adalah untuk saling menjaga hati. Kenapa seperti itu? Karena segala sesuatu problem timbulnya dari hati. Kalau hatinya baik, insya Allah apapun yang dilakukan akan mendatangkan kebaikan. Tapi sebaliknya tentu saja di dalam kehidupan pasti ada yang bikin jengkel, pasti ada yang bikin marah. Maka kita sebagai manusia gampang-gampanglah memaafkan orang lain. Karena dulu baginda Nabi Muhammad SAW tentu saja dengan perjalanan beliau yang begitu panjang, beliau menemukan manusia-manusia dengan karakter yang berbeda. Beliau punya istri namanya Sayyidah Khadijah, yang mana Sayyidah Khadijah termasuk perempuan yang hebat. Beliau juga berteman dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau juga berteman dengan Sayyidina Utsman bin Affan, bahkan keempat daripada Khulafaur Rasyidin, rajin mendampingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat di dalam histori Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disakiti oleh beberapa orang. Apakah Rasul membalas dengan menyakiti? Jawabannya tidak. Maka ini adalah satu hal ataupun satu pelajaran yang istimewa yang Rasul gambarkan kepada kita. Ketika kita misalkan ada orang yang membuat kita, mungkin hati kita marah, ya sudah, gampang-gampanglah kita memaafkan orang lain. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 34 yang nomor 3. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Berarti kalau kita termasuk orang-orang yang mampu memaafkan daripada segala kesalahan orang lain, maka kita termasuk orang-orang yang berada di jalan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apalagi ini bulan suci Ramadan. Nanti setelah bulan suci Ramadan ada namanya bulan Syawal, di mana di situ ada peringatan Idul Fitri, yang dimana kita dianjurkan untuk saling memaafkan kesalahan orang lain. Jangan pandang siapa orang yang kita maafkan, tapi kita pandang betapa hebatnya Allah ketika menciptakan hambanya. Hambanya berbuat salah, Allah terus memaafkan hambanya ketika hambanya ingin meminta maaf. Maka kita terlebih sebagai seorang makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari kata sempurna. Maka ketika ada orang berbuat salah kepada kita, ya sudah, ketika dia datang ngetok rumah kita, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, tolong maafkan kesalahan saya yang kemarin. Maka tugas kita adalah memaafkan kesalahan orang lain. Tapi Pak Ustadz, kesalahannya udah besar, kesalahannya sudah fatal, lalu bagaimana, apakah saya tetap memaafkan? Maka jawabannya adalah tetap maafkan saja kesalahan orang lain. Karena kita tidak tahu lewat jalur mana kita masuk surga. Bisa saja kita masuk surga lewat jalur kita dengan memaafkan orang lain. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu marilah terus kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jangan kita simpan dendam di dalam hati. Maka kalau dendam kita simpan di dalam hati, yang datang nanti satu, yaitu penyakit hati. Lalu lantas kalau sudah penyakit hati ada di dalam hati kita, di mana obatnya? Tidak ada obatnya di toko obat kecuali banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah pantun, jalan-jalan ketemu Mas Untung, beli ke Tanah Abang membeli kain.
Kalau pengen kita jadi orang yang beruntung, gampang-gampang kita memaafkan daripada kesalahan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.